Hai Positive People, kita akan melanjutkan kembali seri pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Kemarin kita membahas tentang sabda bahagia, dan hari ini kita akan membahas tentang menjadi berdampak. Mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 13. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan selain dibuang dan diinjak orang? Yesus mengajarkan bahwa kita punya identitas adalah garam. Garam itu ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi garam adalah mencegah kerusakan. Makanan tabur garam akan memperlambat kerusakan pada makanan tersebut. Ikan tabur garam akan memperlambat kebusukan daripada ikan tersebut. Karena fungsi garam adalah mencegah kebusukan dan kerusakan. Nah, firman Tuhan berkata identitas kita adalah garam. Berarti kehadiran kita di rumah harusnya mencegah perceraian ataupun keributan. Harusnya kehadiran kita di tempat pekerjaan mencegah kerugian perusahaan di mana kita bekerja. Harusnya keberadaan kita di kota dan bangsa ini mencegah kehancuran kota dan bangsa kita. Karena fungsi garam adalah yang pertama mencegah kerusakan. Yang kedua, fungsi garam adalah meningkatkan kualitas. Sebab makanan tabur garam pasti kualitasnya meningkat. Mangga asam tabur garam tidak lagi asam. Semangka hambar tabur garam jadi manis. Makanan tabur garam pasti jadi gurih. Makanya biasanya makanan yang sudah diolah sama garam kualitasnya meningkat dan harganya lebih mahal. Coba aja harga ikan asin lebih mahal daripada harga ikan biasa. Makanan yang sudah diolah sama garam lebih gurih, harganya lebih meningkat. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Harusnya kehadiran kita di rumah bukan sekedar menunggu kapan COVID Corona ini berakhir dan kemudian kita kembali beraktivitas di luar, tapi justru meningkatkan keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan rumah tangga kita. Karena kamu yang harus ciptakan itu, karena kamu adalah garam. Kehadiran kita pada pekerjaan justru meningkatkan kualitas dan bahkan kemajuan, keuntungan perusahaan di mana kita bekerja. Jangan karena kita sekarang ini kerja di rumah, maka kita seenak-enaknya aja. Kita browsing-browsing internet, kita ngongkong-ngongkong di bangku, minum-minum teh, tidur-tidur, bangun siang. Ingat, 6 hari lamanya kita bekerja, hari ke-7 baru berhenti. Jadi pakailah momen di mana kita Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, manfaatkan supaya kita tuh mendatangkan keuntungan di mana kita bekerja. Berikutnya, apakah kehadiran kita di kota dan bangsa ini sudah membawa kesejahteraan atau belum? Kalau kehadiran kita di kota dan bangsa ini tidak meningkatkan kesejahteraan, melainkan sebaliknya, maka apa yang terjadi? Yesus berkata, kalau garam itu tidak lagi asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Memang Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah menginjak, tapi Tuhan mengizinkan orang lain menginjak kita. Berarti ada penjelasan bahwa tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tidak ada pembelaan dari surga sama sekali, atau Yesus sama sekali, bahwa mereka yang tidak mau berguna bagi sesama, bagi keluarganya, selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau kita gak mau direndahkan, gak mau dipandang sebelah mata, kita gak mau dihina, mari berguna. Kalau kita gak mau diganti posisi kita sama orang lain dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ataupun di dalam rumah tangga, ya mari berguna jadi garam. Berdampak buat mereka. Identitas kita jelas sekali. Nah, kekristenan itu bukan bicara soal agama, tapi kekristenan itu bicara soal trendsetter. Seseorang menciptakan sebuah tren. Jadi kalau orang-orang di sekeliling kita ngomongannya kotor, kita ciptakan sebuah tren, ngomongannya bersih. Kalau orang di sekeliling kita pada korupsi, kita ciptakan sebuah tren, jadilah garam, yaitu berintegritas. Kalau yang lain pada malas-malasan kerja di rumah, kita ciptakan sebuah tren, yaitu kita rajin. Ketika kita bisa ciptakan sebuah tren, kita jadi pilot project, kita jadi contoh, maka yang lain lihat, mereka akan mengikutinya. Ciptakan tren yang positif. Karena garam bicara berdampak positif. Baik di rumah, baik tempat pekerjaan, baik di kota dan bangsa kita.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat jadi garam dunia.